Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Catur Wicaksono dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Ponorogo tahun 2018. Nah, di sini saya akan praktek micro teaching di SMA Negeri 1 Sawo dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Di sini kalian sudah kenal dengan Bapak? Ya, nama saya Dendi Catur Wicaksono. Saya dari STKIP PGRI Ponorogo. Nah, di sini Bapak menggantikan guru bahasa Indonesia kalian sementara. Nah, karena guru kalian sementara ini belum bisa mengajar kalian karena sedang berhalangan hadir. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Oh ya, ketua kelas, tolong dipimpin berdoa. Nah, amin. Nah, baik. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik. Yang pertama, Haji Nugroho, hadir? Nah, yang kedua, Alif. Arditama. Fatkul. Kemana? Oh, sakit ya. Devi. Dinda. Hera. Dora. Dan Imron Yogatama. Ya, berarti hari ini total ada 9 anak yang tidak masuk karena sakit, 1 ya. Oh ya, baik. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Di sini hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Adik-adik ada yang tahu apa itu teks anekdot? Oh, nggak tahu? Nah, baik. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mengenai teks anekdot. Nah, teks anekdot adalah teks yang berisi pengalaman seseorang yang tidak biasa. Nah, pengalaman tersebut yang tidak biasa tersebut disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk menghibur si pembaca. Selanjutnya, dalam teks anekdot itu terdapat struktur-struktur teks. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Nah, yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nah, biasanya si penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si pembaca atau si penulis atau orang yang diceritakan. Yang keempat adalah reaksi, adalah bagian bagaimana cara atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Yang terakhir ada koda, merupakan bagian akhir cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nah, di struktur teks itu ada 5 struktur tersebut. Nah, dalam teks anekdot juga terdapat kebahasaan. Nah, dalam kebahasaan itu terdapat ciri-ciri yang itu jarang menarik perhatian, sering dijumpai keterangan waktu lampau, terdapat kalimat perintah dan seru, serta tempat secara beruntun. Nah, seperti itu sedikit penjelasan dari teks anekdot. Adik-adik semua, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, baik.
tidak ada yang mau ditanyakan. Di sini Bapak akan memberikan contoh dari teks anekdot. Nah, tolong Aji dan Alif bisa membaca teks anekdot yang Bapak berikan contoh tersebut. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan, Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Nah, barangkali beliau itu capek kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Loh, Sebab dia juga seorang pejabat. loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain pasti. Oh, iya ya. Nah, beri plus kepada teman kalian yang telah membaca teks anekdot. Nah, selanjutnya mari kita analisis bersama-sama struktur teks dari anekdot tersebut. Baik, mulai dari yang pertama, yaitu abstrak. Ada yang tahu letak abstrak itu di mana? Ya, Devi, betul. Nah, di letak abstrak berada di kantin sebuah universitas. Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Nah, Devi tahu kenapa itu disebut dengan abstrak? Nah, betul. Nah, karena berada di bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, itu orientasi. Ada yang tahu letak orientasi itu di mana? Nah, betul. Letak orientasi itu berada pada percakapan antara Tono dan Udin, yaitu Tono, saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih, Tono, ya udah. Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Nah, dari percakapan tersebut ada yang tahu mengapa percakapan tersebut dinamakan orientasi. Ada yang tahu? Mungkin Alif? Imron? Atau Hera? Kalau nggak ada yang tahu, itu karena percakapan tersebut menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, seperti itu orientasi. Nah, selanjutnya kita analisis yang ketiga, yaitu krisis. Nah, dari percakapan tersebut ada yang tahu di mana letak krisis? Oke, letak krisisnya itu berada pada waktu Tono berbicara. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Nah, ada yang tahu kenapa kok ini disebut sebagai krisis? Bukan begitu. Nah, ini disebut krisis karena di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Nah, seperti itu disebut sebagai krisis. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah reaksi. Nah, percakapan ini ada yang tahu di mana letak reaksi itu? Ya, letak reaksi itu berada pada percakapan antara Udin dan Tono, yaitu Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, dari percakapan itu ada yang tahu mengapa itu disebut dengan reaksi. Nah, betul, itu disebut dengan reaksi karena menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi, yaitu di bagian sebelum reaksi yang ketiga. Yang terakhir analisisnya yaitu koda. Nah, ada yang tahu
Nah, ya pasti tahu kalian semua karena masih ada satu kalimat lagi, yaitu Udin dengan dia tanda tanya atau biasanya bingung. Nah, ada yang tahu kenapa ini disebut koda? Nah, betul Limron, itu disebut koda karena itu berada di bagian akhir dari cerita unik tersebut. Baik. Dari sini kalian sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya berarti kalian semua sudah paham ya? Ya, baik, setelah ini Bapak akan berikan teks anekdot. Nanti kalian cari atau analisis teks tersebut menurut kelima analisis tadi. Nah, setelah itu Bapak beri waktu 5 menit kalian analisis dan kalian kumpulkan ke ketua kelas, dan ketua kelas nanti kumpulkan kepada Bapak ya. Baik ya, saya akan ketua kelas maju ke depan mengambil soalnya. Nah, baik, Bapak tunggu 5 menit. Tolong dikerjakan, jangan ramai. Kalian buat kelompok itu, kalian buat kelompok, satu kelompok 2 anak, yaitu berbangku aja ya biar enak ya. Baik, kalian kerjakan. Nah, bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Baik, Bapak tunggu sebentar lagi ya, nanti kalian akan kumpulkan ketua kelas, nanti Bapak tunggu di depan. Oke ya. Nah, baik ketua kelas, mohon diambil pekerjaannya teman-teman karena waktunya sudah habis. Oke, baik, makasih. Nah, dari sebelum Bapak tutup, Bapak bertanya lagi, apakah kalian ada yang belum paham mengenai teks anekdot yang telah Bapak jelaskan tadi? Oke, baik, kalau sudah selesai nanti Bapak berikan kalian pekerjaan di rumah ya, untuk dikumpulkan di minggu depan. Kalian mencari teks anekdot beserta kalian analisis sendiri-sendiri ya, gak boleh lihat di internet ataupun di media sosial atau di mana. Itu dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Nanti kalian minggu depan dikumpulkan ke Bapak, dan yang temannya yang tidak masuk hari ini mohon tolong dikabari ya. Nah, demikian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.